ke depan, berdikari, wujudkan impian, lelaki pejuang, swasembada pangan, petani penyuluh, membawa kemajuan. Bersamamu, warganya berseri, kita hadir dengan hati petani penyuluh, kerja profesional, berdaya saing, mandiri untuk negeri, petani milenial, pertanian jaya Indonesia, lumbung pangan dunia. Mulaikan pelatihan, melayani seantero negeri, budayakan kinerja tertinggi, tingkatkan produksi dan ekspor petani, pelatihan vokasi pertanian, dukung petani maju mandiri modern, pelatihan vokasi pertanian, maju menuju ke lapangan. Pelatihan vokasi pertanian, dukung petani maju mandiri modern, pelatihan vokasi pertanian, maju menuju ke lapangan. Majulah pertanian Indonesia. Oke, selamat pagi Sobat Tani di seluruh Indonesia. Salam sehat selalu. Bertemu kembali dalam acara BOC, Betani on Cloud, volume 262. Pada pagi hari ini, kita akan mengangkat tema Sembelihan Halal Masyarakat Tentram. Izinkan saya Adi Permana dari Komunitas Dakwah Sembelih Halal yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mari kita saling menyapa dan berkenalan. Yang pertama dari BPP Karangampel. Mangga Pak, memperkenalkan diri Pak. BPP Karangampel bisa memperkenalkan dirinya. Ya, kita saling memperkenalkan diri dulu Pak pesertanya. Hari ini yang sudah join di Zoom ada 206 peserta ya, dan kita akan saling menyapa. Yang pertama dari BPP Karangampel bisa memperkenalkan diri Pak, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPP Karampel, Kabupaten Indramayu. Perkenalkan saya Budi. Kemudian ini Ibu Indri, ini Pak Sigit, ini Ibu Pipit. Ya, kebetulan ada Pak Koordinator sedang ada tugas lain. Jadi kami berempat. Mantap. Baik. Mantap. Terima kasih Terima kasih. Bapak Ya. dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPP Karangampel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari BPP Tulung. Nih. BPP Tulung ya. Mangga silakan memperkenalkan diri. Ilmi. Ya, dari BPP Tulung bisa memperkenalkan dirinya. Ya. Dan selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dedi Nur Syamsi, Magister Agraria, yang merupakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Salam kenal Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara BOC volume 262. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada pagi hari ini kita sedang memperkenalkan dulu Pak dengan peserta, dan alhamdulillah sudah tergabung 218 peserta di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom. Baik, kita lanjutkan perkenalan dari Bapak Rustam, BPP Sembakun. Mangga Pak, memperkenalkan dirinya Pak. Bapak Rustam dari BPP Sembakun, bisa memperkenalkan dirinya. Oke, kita langsung saja kepada pembukaan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Bapak Profesor Dedi Nur Syamsi. Apa kabar Pak? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah membersamai kita dan meluangkan waktunya dalam acara kegiatan BOC pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, sekaligus PLT, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara, Bogor, Bapak Dr. Muhammad Amin, SPI, MSI. Dan yang kami hormati, seluruh Kepala UPT yang telah hadir membersamai kita dalam kegiatan BOC di volume 262 ini, ya. Mari saja kita buka acara BOC volume ke-262 ini yang diawali dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kepada Bapak Prof. Dedi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Yang saya hormati host kita hari ini yang luar biasa ya, Bapak Adi Permana MPD, Ketua Pengembangan Wilayah Desa Pusat. Kemudian juga narasumber kita hari ini juga yang luar biasa, Bapak Ustadz Jeffy Arlan SPD, Ketua Tim Squad Desa Pusat dan trainer ya, Asabila. Kemudian juga narasumber kita yang kedua, Bapak Denis Iskandar, Ketua Desa Kota Depok. Terima kasih kepada para narasumber kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita. Begitu pula yang saya hormati rekan saya Kepala Pusat Pelatihan, sekaligus PLT Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara, Ibu Sekretaris Badan, rekan-rekan sekalian, para Kepala UPT, lingkup Badan SDM, para widyaswara, dan para pengasuh bertani on cloud yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha itu adalah hari raya yang besar. Jauh lebih besar dibandingkan Hari Raya Idul Fitri. Makanya pada saat sholat sunat, kalau Hari Raya Idul Fitri itu takbirnya sampai 7, tapi kalau Idul Adha itu 9. Artinya lebih banyak. Kenapa? Hari Raya Idul Adha itu adalah Hari Raya Akbar. Hari Raya yang besar, saudara-saudaraku. Kenapa sih Hari Raya besar? Karena di situ setelah kita melakukan salat sunat, kita juga melakukan penyembelihan hewan kurban. Saudara-saudaraku, penyembelihan hewan kurban ini menjadi salah satu ya, rukun haji yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat di dunia ini. Teringat dulu bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam, pengorbanan ya, Siti Hajar. 3 manusia yang mulia ini betul-betul mengorbankan diri dan nyawanya hanya semata atas perintah Allah. Luar biasa.
Luar biasa. Jadi hari raya kurban ini namanya juga hari raya kurban adalah kita mengenang ya, pengorbanan dari ketiga manusia yang suci itu. Dan tentu ini adalah contoh atau teladan yang sangat baik ya, yang diperlihatkan oleh tiga orang itu, yang mengorbankan bukan hanya hartanya, bukan hanya tenaga pikirannya, tetapi nyawanya juga semata-mata untuk mengikuti perintah Allah. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, hari raya kurban itu yaitu setelah kita salat sunat, melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebagai bentuk ya pelaksanaan perintah Allah yang dimulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar saat itu. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya sembelih halal itu tentu bukan hanya untuk hari raya, bukan. Sembelih halal itu ya untuk sehari-hari kita, untuk konsumsi daging kita. Jadi saudara-saudara sekalian, output dari sembelih halal ini tidak hanya menghasilkan pangan yang sehat, tidak hanya saja menghasilkan gizi yang berkualitas berupa protein, berupa lemak, berupa unsur-unsur lain yang sangat diperlukan oleh manusia. Tetapi juga sembelih halal ini harus memenuhi syar'i, harus memenuhi syariat Islam. Makanya halal. Jadi pangan yang kita konsumsi harus halalan thayyiban. Ya, jadi yang pertama halal dulu, baru thayyib. Thayyib itu baik. Baik dari aspek kesehatannya, baik dari segi aspek nutrisinya, gizinya, baik dari aspek hubungan sosialnya, baik juga dari aspek politik dan lain sebagainya, aspek-aspek yang lain, saudara-saudaraku. Itu baru namanya sembelihan halal. Kalau kurang dari itu, berarti tidak memenuhi syarat untuk sembelihan halal. Dia halal, tetapi tidak thayyib. Itu belum sempurna, saudara-saudaraku. Apalagi dia thayyib, tetapi tidak halal. Wah, itu haram berarti. Kalau tidak halal, ya haram. Jadi semuanya harus terpenuhi, saudara-saudaraku. Jadi sembelih halal ini sebetulnya adalah kita memenuhi seluruh persyaratan yang memang diperlukan oleh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, saya apresiasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara yang sudah lama sebetulnya mencanangkan mulai dari bagaimana pelatihan ya, juru sembelih halal, disingkat jadi Zuleha. Jadi pelatihan Zuleha ini hampir setiap bulan kita lakukan di Cinagara. Kita mengundang ya para medik veteriner dari seluruh Indonesia untuk sama-sama lakukan ya Zuleha. Nanti outputnya, sertifikatnya adalah juru sembelih halal. Dan sembelihan halal ini juga harus kita tularkan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, kepada seluruh manusia menurut saya bahkan. Kenapa? Karena sembelih halal outputnya halalan thayyiban. Selain halal juga thayyib. Thayyib itu baik. Baik apanya? Baik aspek kesehatannya, baik aspek nutrisinya, baik aspek gizinya, baik juga nanti aspek sosialnya, saudara-saudaraku. Dari hewan kurban ini tentu saja sepertiga bagian untuk kurban, 2/3 bagian bisa dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar, terutama masyarakat kita yang masih memerlukan, yang sangat memerlukan, saudara-saudaraku. Ingat ya, yang namanya sembelihan kurban itu outputnya adalah daging yang halalan thayyiban, daging yang bergizi, saudara-saudaraku. Banyak saudara-saudara kita yang masih memerlukan asupan protein, asupan lemak yang semuanya ada di dalam daging hewan kurban ini. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih juga Pak Adi yang sudah menjadi host di kegiatan ini. Terima kasih juga pada saudara-saudaraku, para pengelola
ya bertani on cloud ini. Terima kasih juga kepada semuanya saudara-saudara sekalian yang ada di dalam Zoom ini. Selamat mencermati, insya Allah narasumber kita ini semuanya hebat-hebat. Narasumber kita ini akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita menyembelih hewan kurban yang memenuhi syariat Islam, yang memenuhi syar'i, sehingga output dari penyembelihan ini adalah halalan thayyiban. Selain halam juga thayyib. Ya, Toyib itu berarti baik untuk kesehatan, baik untuk nutrisi, baik untuk gizi, baik untuk sosial, baik untuk hubungan politik, baik untuk aspek-aspek yang lain. Jadi semuanya serba baik, full dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Prof. Dedi atas motivasinya dan arahannya. Jadi yang disampaikan Prof. Dedi tadi bahwa sembelih halal merupakan poin yang sangat krusial, di mana sembelih halal memenuhi persyaratan dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah penyediaan makanan yang halalan dan thayyibah. Karena di awal penyembelihan yang halal, maka makanan yang akan dikonsumsi juga menjadi halal. Terima kasih Prof. atas arahannya. Selanjutnya, Prof. mohon izin, kita akan memberikan kuis. Tadi apa yang disampaikan oleh Prof. ini sangat luar biasa. Maka kami mohon Prof. bisa memberikan satu kuis untuk Sobat Tani yang ada di tayangan ini, yang nanti bisa berikan hadiah, ada hadiahnya ya? Ada hadiahnya tentu dari penyelenggara. Mangga Prof. diberikan kuisnya Prof. Pertanyaannya adalah produk atau hasil dari sembelih halal ini adalah daging yang apa? Silakan. Wah, ini sudah banyak nih yang raisan nih. Ya, Pak Ya, Heri ini Setiawan. ada dari Ya. silakan, Pak Heri silakan Pak, Irawan. silakan. Baik. Pak Heri ya, silakan Pak Heri. Ini ada passwordnya, ada nggak Pak Ustadz ini? Ada pasportnya? Ada pasportnya. Pasportnya Passwordnya halal thayyiban. Oh, passwordnya halal thayyiban. Silakan passwordnya dulu Pak Heri. Di unmute Pak Heri. Suaranya Pasportnya belum kedengaran. baik. Di unmute dulu. Pasportnya sembelihan halal, halalan thayyiban. Pasportnya saya ulangi, pasportnya adalah sembelihan halal, halalan thayyiban. Mangga Pak Heri Irawan. Pak Heri ini kelihatannya kesulitan ini. Nah, ini aja nih dari BPP Karangampel nih. Silakan BPP Karangampel, passwordnya dulu apa? Jawabannya apa? Penyembelihan halalan thayyiban. Penyembelihan Passwordnya apa, Pak? Passwordnya apa? halalan thayyiban. Passwordnya halal thayyiban. Terus jawabannya, jadi sembelih halal menghasilkan daging yang seperti apa? Daging hewan kurban yang halal thayyiban itu baik Pak, dari segi kesehatan maupun dari segi syarat syariah. Ya. Oke, jadi outputnya adalah daging yang halalan thayyiban. Thayyiban. Daging yang halal dan daging yang thayyib. Halal berarti dia memenuhi syar'i. Syariah. Thayyib itu berarti baik. Baik Baik. dalam hal apa? Baik dari segi kesehatan. Baik dari segi nutrisi atau gizi. Baik juga dari segi sosial. Kenapa? Kan yang pekurban sepertiganya. 2/3-nya itu dibagikan untuk saudara-saudara kita, tetangga kita. Itulah sosial. Tentu nanti baik juga menjadi apa secara politik, ya, secara keamanan, pertahanan dan sebagainya. Kalau sosial kita guyup, kita akan kuat. Makanya secara pertahanan keamanan juga kita akan baik. Artinya toyib di situ toyib semuanya. Jadi toyib full lengkap. Ya, oke, selamat ini BPP Karangampel. Jawabannya benar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi Karangampel ya, yang benar ya. Oke. Selamat untuk BPP Karangampel yang tadi juga di awal sudah
memberikan apa namanya, memperkenalkan dirinya, sangat luar biasa. Ini kayaknya tim ya, nontonnya nggak sendiri ya Pak, bersama-sama. Baik Prof, terima kasih Prof atas kuisnya. Dan kita lanjut ke acara berikutnya. Kalau sembelih merupakan tadi adalah aspek yang sangat krusial, maka salah satu yang perlu kita perhatikan adalah penyediaan alat-alat sembelih. Dalam hal ini adalah bilah sembelih. Bagaimana bilah sembelih yang tajam ya, itu bisa mempermudah kita dalam prosesi penyembelihan hewan kurban. Nah, setelah ini nanti kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kita mempersiapkan bilah sembelih yang berkualitas baik sehingga prosesi sembelih hewan akan mudah dilakukan. Nanti akan bersama rekan kami, Ustadz Jeffy Erlan. Namun sebelum itu, kita saksikan dulu pemutaran video berikut. Idul Adha merupakan sebuah perhelatan akbar bagi umat Islam di seluruh dunia, di mana setiap umat Islam disunahkan untuk dapat menyembelih hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, kerbau, maupun unta. Selain merupakan nilai ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyembelihan hewan kurban di lapangan seringkali mengabaikan titik-titik kritis kesejahteraan hewan baik dalam pengadaan maupun pelaksanaan penyembelihan, sehingga merusak nilai ibadah kurban tersebut. Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia sudah tentu dalam pelaksanaan Idul Kurban memiliki peran penting di dalamnya. Untuk mendapatkan kesempurnaan nilai ibadah dalam berkurban, selain pengadaan hewan kurban, pemotongan hewan kurban dengan memperhatikan kesejahteraan hewan menjadi poin utama titik kritis dalam jaminan keabsahan dan kehalalan produk daging yang dihasilkan. Maka dari itu, persyaratan prinsip dasar penyembelihan harus dilakukan sesuai syariat Islam seperti penanganan ternak yang baik, penggunaan pisau yang tajam, serta teknik penyembelihan yang cepat dan tepat. Besarnya niat berkurban penduduk muslim di Indonesia setiap tahunnya telah memunculkan tempat-tempat penyembelihan hewan yang baru di luar RPH, seperti halaman masjid, halaman sekolah, pinggir jalan, lapangan, dan tempat-tempat terbuka lainnya, serta memicu munculnya juru sembelih hewan baru yang kemungkinan besar belum cukup kompeten, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan yang kompleks baik dari segi keamanan dan kualitas produk maupun kehalalannya. Hal ini akan berdampak pada menurunnya standar kesehatan masyarakat veteriner dan menimbulkan kewaswasan serta kecemasan masyarakat luas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, peningkatan kompetensi dan edukasi juru sembelih halal kepada masyarakat luas sangat diperlukan, baik berupa pelatihan vokasi, sertifikasi, maupun bimbingan teknis dan seminar. Dengan adanya edukasi penyembelihan yang sesuai syariat Islam, kesejahteraan hewan akan terpenuhi sehingga menghasilkan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga memberikan jaminan dan ketentraman kepada masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani? Perkenalkan, nama saya Jeffy Erlan. Saya akan membawakan materi tentang asah bilah. Banyak dari kita yang menggunakan alat sembelih yang mungkin jauh dari standar. Di sini saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara mengasah bilah yang baik, kemudian jenis-jenis pisau yang bisa digunakan untuk sembelihan. Saksikan acaranya di BOC Bertani on Cloud bersama saya Jeffy Erlan. Baik, selamat pagi Ustaz Jeffy. Ya. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Ya. Insya Allah nanti Antum membawakan materi tentang asah bilah ya. Ya. Seperti yang kita ketahui di masyarakat itu dalam prosesi penyembelihan kadang gagal Ya. karena pisau sembelih yang kurang tajam, Ya. sehingga prosesi sembelihan yang seharusnya tadi menghasilkan halalan thayyiban tadi terganggu. Betul. Nanti setelah ini Antum bisa edukasi kami semua yang ada di sini. Baik. Untuk bagaimana mempersiapkan bilah sembelih yang halal. Namun sebelum itu tadi pemenang kuis mohon mengirimkan alamat dan kontak telepon di kolom chat agar nanti bisa kita kirimkan hadiahnya ke alamat pemenang. Dan kepada Ustaz Jeffy Erlan, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermuajahah. Ya, kemudian juga kita bisa saling silaturahim, ya, menuntut ilmu.
Salat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga para sahabat, juga insya Allah pada para umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapatkan syafaatul ujma dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pagi ini saya akan sedikit berbagi tentang memilih bilah sebagai alat sembelihan kita. Ada beberapa faktor yang menjadi suksesnya Gambar. proses penyembelihan itu, ya. Yang pertama yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan proses. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus memiliki skill. Itu penting sekali. Jadi seorang juru sembelih itu harus memiliki skill, ya. Kemampuan pribadi. Kemudian yang kedua adalah dia harus juga memiliki tim yang solid. Tim untuk merebahkan, kemudian membantu ia dalam prosesnya. Karena ini juga penting. Karena kalau dia juga yang merobohkan, kemudian juga dia yang menyembelih, maka yang terjadi adalah kelelahan, kehabisan tenaga. Sedangkan proses penyembelihan, terutama pada sapi, membutuhkan effort yang luar biasa, terutama pada tenaga, ya. Begitu Sobat Tani. Kemudian faktor yang ketiga adalah salah satunya yang paling penting ini adalah alat. Tadi tiga itu tim, kemudian yang keempat adalah alatnya. Alat ini penting sekali. Alat ini menjadi kunci utama keberhasilan sebenarnya, ya. Jadi alat yang tidak tajam seperti yang mungkin kita temui di beberapa kejadian di lapangan, seperti ini alatnya. Alat ini penting, ya. Alat salah satunya adalah pisau yang tajam. Dan kemudian kita juga harus tahu jenis pertama, pisau apa yang harus digunakan dalam proses penyembelihan ini, bentuknya. Karena banyak sekali di masyarakat ini yang sering saya temui, kalau seandainya kita sedang ada pelatihan, mereka suka ngecek gitu bilahnya. Bang Jevi, iya ada apa? Ini saya punya golok ideal tidak untuk sembelih. Yang mereka bawa itu bukan golok sembelih, tapi golok tebas. Golok tebas yang mereka bawa ke kita. Kemudian mereka gunakan untuk sembelih. Tentu saja ketika dipakai untuk sembelih sapi, maka yang terjadi adalah daya sayatnya itu kurang bagus. Makanya tidak langsung menembus. Sebaik-baik sembelihan adalah yang tajam dan cepat sembelihannya. Karena itu adalah bagian dari ihsan. Kata Rasulullah SAW sabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Jadi kita diharuskan untuk berbuat yang baik-baik dalam segala hal. Ya. Kalau kamu menyembelih, maka sembelihlah yang baik. Wa idza dzabhtum fa'asanu dzabhah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata. Kalau punya pisau, nih pisau buat sembelihan, diasah pisaunya sampai tajam. Agar kenapa? Karena alat sembelihan yang baik adalah anestesi bagi hewan sembelihan. Hewan juga akan tidak terlalu menderita ketika di sayat lehernya. Baik, Sobat Tani yang Allah rahmati. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk pisau, ya, yang mungkin bisa dijadikan acuan kita sebagai alat sembelihan. Nah, pisau sembelih itu disarankan idealnya adalah ujungnya menaik, ya. Karena ketika proses penyembelihan tidak terjadi satu kali sayat, misalnya kita menarik, ya, tidak terjadi satu kali sayat, kita membutuhkan manuver untuk kembali turun. Dan ketika di bawah itu masih ada bagian yang tidak tersayat, kalau dia naik seperti ini akan membantu agar mudah untuk turun ke bawah. Kalau seandainya ujungnya turun, misalnya contohnya seperti ini, pisaunya, ini akan nancap, jadi tidak bisa turun kembali. Maka konstruksi atau kontur bilah itu sangat mempengaruhi proses keberhasilan penyembelihan. Baik, Sobat Tani yang Allah rahmati, ya. Ini dia, bentuknya adalah harus ujung yang menaik. Nah, karakter pisau sembelih itu seperti apa karakternya, gitu ya. Jadi yang pertama adalah dia harus tajam tentunya, karena kalau tumpul nggak akan bisa dipakai. Yang kedua adalah dia memiliki resisten atau ketahanan tajam yang baik. Kalau tidak tajam, ketahanan tajamnya begitu disembelih, maka turunlah dia mata bilahnya atau tumpul, langsung cepat tumpul, maka tidak akan berhasil. Ingat bahwa Allah mengkonstruksi kulit sapi dikonstruksi Allah Subhanahu wa taala itu untuk melindungi bagian organ dalam. Makanya kulit sapi itu dibuat kenyal dan sulit ditembus. Nah, alat juga sangat mempengaruhi. Kalau kita memilih alatnya asal-asalan,
memilih ketahanan tajamnya atau kekerasannya kurang, begitu sekali gesek dia akan tumpul. Itu berbahaya sekali kawan-kawan. Ini akan menghambat kerjaan kita juga. Kemudian yang ketiga, alat sembelih itu yang pasti harus food grade. Saya akan berikan contoh sedikit. Kira-kira kalau bilah seperti ini food grade atau tidak kawan-kawan ini. Pilih bilah yang tidak ada karatnya. Jadi kalau seandainya saya Bang Jevi sukanya pakai pisau yang berbahan dasar simple steel, ya. Simple steel itu baja yang sederhana, Yang kromiumnya tingkat kromium itu untuk menahan karat ya. Artinya untuk les karat itu dia itu baik gitu. Nah, saya mau pakai yang tidak ada kromiumnya seperti ini. Boleh nggak dipakai? Bahannya misalnya kita sebutlah yang simpelnya adalah berbahan per. Boleh, tapi dengan syarat pernya tidak boleh ada karatnya seperti ini. Nah, kalau ada karatnya nggak boleh dipakai karena itu bisa beracun dan itu tidak food grade ya. Baik Sobat Tani yang Allah rahmati. Nah, jadi kalau yang food grade itu seperti apa? Yang food grade disarankan adalah yang lebih baik berbahan dasar stainless steel ya, stainless. Jadi tahan karat, tidak beracun. Begitu. Kalau boleh nggak? Boleh aja yang per, tapi tidak boleh ada karatnya. Begitu ya Sobat Tani yang Allah rahmati. Nah, kemudian tadi poinnya adalah 3, tajam ya, itu yang pasti karena yang kedua adalah kuat. Bisa jadi penggaris mistar itu bisa tajam tapi tidak kuat ketahanan tajamnya. Begitu Pak Adi. Jadi kalau seandainya tajam saja, seng itu juga bisa tajam. Betul ya, tapi ketahanan tajamnya tidak baik. Baiklah kawan-kawan semuanya, Sobat Tani yang Allah rahmati. Ukuran pisau sembelih yang baik itu seperti apa? Ya, sesuai SKKNI, pisau yang baik itu adalah 1,5 kali panjang diameter leher hewan. Begitu Pak Adi. Jadi seperti apa idealnya ya kalau kita ambil pukul rata Maya? Kalau kita urunan sapi di angka 3 juta sampai 5 juta lah, anggaplah kira-kira sapinya di 300 kilo sampai 500 kilo, maka ideal pisau yang digunakan adalah 30 cm. 30 cm. Ini ya, idealnya adalah 30 cm atau 12 in seperti ini kawan-kawan ya pisaunya. Nah, tapi kalau seandainya mau gaya tarik, itu kan kadang-kadang kalau gaya tarik itu di bawahnya tidak ada rongga begitu, tidak ada spare, maka pisau ini terlalu panjang. Boleh nggak pakai yang pendek? Bisa saja pakai yang pendek, tapi harus punya keahlian khusus. Sebenarnya patokan panjang pendek itu menjadi hal yang relatif ketika ini dipakai oleh orang-orang yang expert atau orang-orang yang ahli begitu. Tapi idealnya untuk para pemula maka gunakanlah bilah yang sesuai dengan idealnya, yaitu 1,5 kali panjang diameter leher hewan. Nah, kalau seandainya kita memotong kambing, apakah seberapa panjangnya kalau untuk kambing? Kambing yang ideal adalah 18 sampai 20 cm ya, 1,5 dari kali diameter. Nah, ini kira-kira 20 cm Sobat Tani sekalian. Nah, ini ideal untuk sembelih kambing. Tetap dia ke atas gitu ya modelnya ya. Baik, ya handle-nya juga diusahakan yang food grade. Jadi yang food grade itu biasanya sudah ada sertifikat Hygiene Internasional NSF-nya ya, kayak seperti ini gitu. Dia handle-nya biasanya fibrox atau plastik. Baik. Ya, bagaimana? Saya potong. Enggak. Kalau tadi kita bicara penggaris bisa ditajamkan gitu kan, atau seng pun bisa tajam. Lalu yang idealnya dia ketebalannya berapa mili sih kalau untuk pisau-pisau sembelih itu? Ya. Jadi ketebalannya semakin dia tebal, maka daya runcingnya juga akan kurang sebenarnya. Betul, jadi yang idealnya adalah ukurannya 2,5 sampai 3 mili. Iya, 2,5 sampai 3 mili itu sudah ideal. Ketebalannya, terlalu tipis misalnya saya mau pakai yang 2 mili saja atau pakai yang 1,5 mili saja. Nah, kalau pakai di kambing masih boleh lah, toleransi lah kalau di kambing. Tapi kalau di sapi tidak bisa. Karena di sapi itu
tenaga itu akan ekstra. Khawatir dia melewat dan patah. Betul, betul. Apalagi kalau kejadian sapi itu bisa menjepit dia bisa menjepit ketika dia lehernya Posisi peregangannya leher ya. tidak maksimal, Posisi leher maka ya. akan terjadi penjepitan leher, dia akan menekuk. Nah, kalau udah menekuk ini repot. Kita kadang-kadang juru sembelih para jagal ini repot ketika yang handler atau Pegang kepala ya. iya, yang megang kepala itu tidak melok bagian kepala. Akhirnya kepala menekuk dan pisau kita macet. Nah, kalau pisaunya terlalu tipis itu akan berakibat fatal dan pisaunya bisa patah, Sobat Tani. Nah, jadi idealnya adalah 2,5 sampai 3 mili itu sudah sangat ideal dan menipis ke ujung tentunya. Ya, banyak di pasaran yang jual yang sudah ideal, Pak Adi, begitu. Kalau ukuran ketajaman sendiri, biasanya Baik. kan ada ukuran ketajaman Baik, sendiri. baik. Nanti kita akan bahas ukuran ketajaman. Bagaimana kita bisa mengukur ketajaman dari pisau sembelih kita. Nah, kawan-kawan sekalian, sebelum kita mau beralih ke standar ketajaman, jadi saya mau kasih unjuk juga nih, bagaimana kita bisa merawat ketajaman pisau sembelih yang kita punya. Kadang dari pabrikan itu tidak standar. Oh, gitu ya. Jadi harus kita asah lagi karena kemiringan asahnya terlalu tinggi. Nah, jadi kalau seandainya itu terjadi, kita harus memperbaiki sudut asahnya. Betul. Ini juga berlaku, kemampuan asah harus dimiliki oleh semua kawan-kawan jagal ketika terjadi penurunan ketajaman. Ya, penurunan ketajaman. Bisa saja ketika kita pakai berulang-ulang atau kena tulang misalnya, ketika kita sembelih, kena tulang. Maka kita harus bisa ngecek ya, seberapa mumpunikah, masih bisa dipakai atau tidak. Oh ya, baik, baik. Karena bisa jadi pisau kita itu jadi gini, idealnya pisau sembelih itu kan dia mata bilahnya mengerucut seperti ini. Ketika sudah dipakai maka terjadilah rounded di ujung mata bilah. Mata bilahnya menjadi seperti round atau berbalik ya. Iya, Rounded. jadi konveks bentuknya seperti mata kampak karena seringnya terjadi gesekan di sarpening atau ketika terjadi gesekan pada tulang. Nah, ini dia, kita harus memiliki kemampuan untuk menenjamkan ulang. Penajaman bisa dilakukan 2 cara. Yang pertama adalah penajaman manual. Ya, penajaman manual. Penajaman manual ini seperti ini ya, menggunakan alat-alat ini. Baik, Sobat Tani bisa lihat. Ya. Cara menajamkan bilah itu ada 2. Yang pertama adalah dengan media asah manual seperti batu-batu yang ada di depan saya ini. Ya. Yang kedua adalah menggunakan sharpening. Sharpening ini sifatnya adalah mengembalikan ketajaman saja. Tapi untuk meruncingkan mata bilah yang tadinya sudah gendut, seperti ini ya, cembung, maka harus dipapras, harus diruncingkan. Kira-kira, Sobat Tani, kalau dari, ini kan baja ya, kalau untuk memapras mata bilah yang tadinya cembung untuk supaya lurus seperti ini, maka sharpening ini bisa tidak? Tidak, biasanya tidak. Tidak bisa, karena sharpening itu hanya bekerja di bagian ujungnya saja. Sedangkan untuk memapras beveling, untuk membuat beveling, maka kita harus menggunakan batu asah. Dan batu asah kendalanya di lapangan, yang kalau kita lihat ini kadang-kadang batunya cuma 1. Nah, batu 1 itu dipakai mulai dari beveling sampai finishing nggak akan selesai, bisa 1 minggu baru selesai, Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani sekalian. Maka kita juga harus menyiapkan alat-alatnya, mulai dari yang kasar, ini berfungsi untuk menggerus, ya, menggerus bagian yang cembung agar dia mengerucut lagi, runcing, seperti ini. Yang tadinya membulat menjadi runcing. Menggunakan batu yang kasar. Kalau sudah dari yang kasar, masih belum ideal karena dia itu mata bilahnya masih menjari seperti ini di ujungnya, ya, seperti gergaji, dan itu tidak ideal buat hewan. Kasihan hewannya. Seperti kita kalau misalnya teriris pisau di dapur, Sobat Tani, gimana rasanya? Rasanya seperti teriris silet atau teriris gergaji? Kira-kira ini pertanyaannya. Nah, kalau terjadi pada leher sapi, mata bilah yang seperti gergaji ini yang disebut dengan painful slaughtering atau penyembelihan yang menyakitkan, ya. Jadi harus naik batu dulu, dari batu yang kasar kemudian batu yang medium. Nah, dari batu medium baru batu yang finishing.
Nah, batu finishing ini halus. Gridnya, berbicara grid, idealnya ini adalah grid di 240 sampai 400, kemudian naik lagi di 800 sampai di 1200. Kisaran itu grid medium. Ditunjukkan, Sat. Ditunjukkan. Boleh, Sat. boleh, Ya, boleh. ditunjukkan. Kelihatan nggak? Iya. Boleh. Boleh. Ya, yang grid ini grid ya. Mm-mm, Jadi ini, kalau ukuran ya. kekasaran dari asah atau bilah itu Ya, em, jadi tingkat kekasaran dari batu asah Batu itu asah itu. disebut dengan grid. Grid Grid ya. adalah satuan untuk mengukur jumlah dari material asah itu. Dalam satuan 1 mili terdiri dari misalnya kalau 400 berarti ada 400 butir dalam 1 milinya. Nah, kemudian gitu. kalau misalnya ini apa namanya yang ini misalnya ada 1000 berarti ada 1000. Kira-kira begitu kira-kira ya. Nah, yang terakhir ini gridnya kisaran grid 4000 sampai 5000-an. Jadi ini ideal untuk sudah ideal untuk finishing ya. ya untuk menajamkan Menajamkan pisau-pisau sembelih ya. Nah, untuk prosesnya nanti ada kajian khusus karena butuh waktu yang agak lama. Nanti kalau ada workshop bisa ikuti workshop kita di dakwah sembelih halal insyaallah. Nah, kemudian kalau sudah tajam, kira-kira di lapangan kita harus pakai alat ini tidak? Nah, karena biasanya kalau di lapangan pisau ini sudah tercampur dengan lemak, darah ya. Pori-pori ini akan tertutup dan ini akan mengganggu tingkat abrasivitas dari alat asah kita. Batu asahnya Ya. ya. Maka yang ideal adalah ketika di lapangan sudah tidak membutuhkan lagi alat ini. Pisaunya sudah runcing seperti ini, tinggal kita kita pakai ini saja. Nah, ini yang disebut dengan sharpening ya. Sharpening stick. Sharpening itu terbagi menjadi 2. Ada yang sharpening namanya sharpening steel, itu kasar, ada guratan-guratannya ya, ada serat-seratnya. Ya, kami sebut dengan regular cut atau medium cut. Ya, kemudian ada yang bentuknya ini fine, ya. Fine cut. Ini fine cut dari FDIC ya. Mungkin kalau di pasaran ini yang paling mahal kali ya harganya, ada ya kisaran di angka 1,6 sampai 2 jutaan. Nah, ini yang fine cut. Nah, yang terakhir ini saya nggak ada honing, jadi saya bawa yang ini saja. Tidak rekomen ya. Ini honing licin sekali. Ya, ini yang honing. Honing itu seperti licin sekali. Tapi yang ideal di lapangan adalah yang regular cut saja, yang regular cut. Nah, fungsinya untuk apa? Ketika kita terjadi penurunan ketajaman, maka kita membutuhkan ini untuk bukan meningkatkan ketajaman, tapi mengembalikan ketajaman saja. Karena sudut asahnya yang runcing, kalau pakai ini paling tidak langsung membulat ya. Dia tetap kembali mengembalikan ketajaman saja. Tapi tetap ya, kalau dipakai dalam kurun waktu yang sangat lama, tetap dia akan jadi bulat lagi. Kira-kira kalau untuk motong 50 sampai 100 sapi, ya cukup pakai ini saja. Jadi kita tidak perlu menggunakan batu asah lagi. Nanti kalau sudah benar-benar tumpul dirasa tidak enak, baru kita kembali ke batu asah ini. Kita contoh tadi gimana cara kerja alat ini. Baik. Ya, baik. Ya, ini Sobat Tani. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan di rumah juga kepada Sobat Tani. Ini bisa berguna buat di dapur juga, buat ibu-ibu ya. Jangan lagi pakai cobek-cobek, jadi pakai ini gitu ya. Oh, pantat ini, pantat apa namanya? Mangkok. Mangkok ya. Itu yang biasa digunakan ya, dibalik ya. Baik. Sebagai contoh, bilahnya pating mengkrelep, jadi kita masukkan dulu. Ini contohnya ya. Misalnya terjadi penurunan ketajaman ya. Ini misalnya ini masih tajam. Maaf. Ya, saya tumpulkan dulu. Misalnya ini sudah tidak tajam ya. Nah, ini tidak tajam kawan-kawan. Teman-teman, menggunakan sharpening ini tidak perlu tergesa-gesa karena penggunaan yang terlalu ekstrim akan membuat ujungnya menjadi rounded. Jadi menggunakan sharpening ini cukup pelan-pelan saja dengan arah yang benar gitu ya. Berapakah sudut asah, berapakah kemiringannya? Teman-teman bisa lihat ini di video. Nah, kemiringannya ya, kelihatan nggak? Ya, nah, kelihatan ya. Nah, kemiringannya itu seperti kita mengasah. Misalnya mengasah untuk sudut asah pada pisau sembelih itu di kisaran 10 sampai 15 derajat saja. Jadi seperti kawan-kawan kalau ada koin boleh seganjilan uang koin sajalah kira-kira.
Jadi kalau ada koin 500, kawan-kawan bisa ganjel di sini. Ada punya koin panitia, nah punten sini. Nih, contoh ya koin. Jadi segini aja, kalau ngasah untuk pisau sembelih itu ada koin ditaruh di ujungnya. Nah, segini. Kemiringan ini harus stabil dan konstan, ya. Tidak boleh goyang-goyang. Kalau goyang-goyang nanti pisaunya jadi tumpul. Nah, begitu juga sama ketika kita mengasah di sharpening ini, kemiringannya sama seperti kita ngasah di batu. Jadi nggak berubah. Nah, harusnya seperti apa sharpening yang ideal digunakan untuk mengasah? Kalau kita bisa pastikan kekerasannya sudah pasti harus lebih keras sharpeningnya daripada pisaunya, itu yang pertama. Yang kedua, panjangnya. Ini kan ada dua teknik ya cara mengasah itu ya. Kalau nggak salah tekniknya ada yang American sama Australian style ya. Nah, ya jadi ada yang ke dalam mengasahnya itu, ada yang keluar. Ya. Kalau ke dalam, pastikan bahwa pisau harus lebih panjang dari sharpening. Misal kita ukur seperti ini. Nah, ini aman. Ini aman. Pisaunya lebih pendek daripada sharpening. Sharpeningnya harus lebih panjang maksudnya. Ya, kebalik tadi Pak. Sharpeningnya harus lebih panjang daripada pisaunya. Nah, tangan kita dipangkal. Jadi ini pisau megangnya seperti ini, jempol ya. Ini megangnya di bawah saja, jangan di atas gini, di bawah. Kemudian pangkal pisau ada di ujung sharpening. Nah, seperti ini ya. Pangkal pisau tidak boleh masuk ke dalam sini, nggak boleh. Dia tidak boleh menggeser ke sini. Karena kalau digeser ke sini, ini akan kena tangan berbahaya. Jadi, pangkal pisau harus tetap berada di ujung sharpening. Itu kuncinya itu saja. Jadi, goyangnya itu bukan pakai lengan, tapi justru pakai pergelangan tangannya saja. Baik, contohnya seperti ini. Ya, kawan-kawan sekalian. Gesek, ya. 1. Kemudian bagian sisi sebelahnya 2 ya, gitu ya. 3 4, pelan-pelan aja. Ya, 5 6. Kita tes. Kalau kurang tajam nanti kita coba lagi ya. Itu tadi 3 kali gesekan. Nah, ini sudah cukup tajam. Jadi kita tidak perlu sampai gosek gitu ya. Cukup. Ini sudah sangat tajam sekali. Yang tadinya tidak tajam jadi tajam lagi. Gitu ya. Sobat tani sekalian. Cukup di pelan-pelan saja geseknya, pelan-pelan. Srek. Kalau ini gaya apa, Seth? Kalau tadi ada dua katanya ini yang masuk ke dalam ya. Nah, yang keluar kalau seandainya kita punya gini Pak Adi, kita punya pisaunya lebih panjang daripada sharpeningnya. Wah, kan ya. Ini bahaya ya, jadi bahaya nih. Gimana nih caranya? Caranya kita menggeseknya keluar, ya, keluar seperti ini ya. Ini keluar. Kemiringannya juga harus stabil. Ya, ini menggeseknya keluar. Ini lebih aman daripada yang tadi ya. Jadi tinggal dipilih kebiasaan dan cari yang lebih safety. Baik, begitu ya. Baik. Sobat tani sekalian. Nah, ini sangat simple dan praktis. Kita taruh di pinggang bisa ya. Kemudian kalau seandainya ini ada lemak tinggal kita bersihkan saja pakai air. Ya. Insya Allah pakai air bisa. Ya. Langsung kita pakai lagi ya. Begitu ya. Jadi ini cara perawatan untuk pisau-pisau sembelih. Nah, kemudian untuk mengasah di media ini Sobat tani sekalian, ada 2 media yang harus kita pakai kalau kita mengasahnya di batu. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan air. Ya, bisa menggunakan air ya. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan minyak. Tapi tergantung dilihat minyak dari nih? Ini minyaknya bisa minyak sayur boleh. Minyak sayur ya. Minyak sayur boleh. Jadi untuk air ini digunakan hanya pada batu-batu yang memiliki rongga-rongga yang besar. Kalau rongga-rongga yang rapat dia boleh minyak, boleh air. Tapi kalau ini tidak boleh pakai minyak, harus pakai air. Karena kalau minyak digunakan pada batu-batu yang berongga seperti ini, nanti minyaknya tidak mengalir, menutupi pori-pori dan tingkat abrasivitas dari batu ini akan berkurang ya. Ya, baik, begitu kira-kira sobat tani sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekilas tentang pengenalan pisau-pisau sembelih dan bagaimana cara kita merawatnya dan menjaga ketahanan tajamnya. Mudah-mudahan
Sobat Tani tidak puas dengan materi ini sehingga bisa mencari lagi khasanah keilmuan. Mudah-mudahan kita sambil belajar ya, mudah-mudahan ada insight yang bisa didapat. Silakan jika nanti ada pertanyaan bagi yang kurang jelas kita akan diskusikan. Begitu. Oke, wah sangat luar biasa pada pagi hari ini kita belajar tentang bilah ternyata ya. Bilah itu tidak semudah yang kita bayangkan, diasah sedikit harus tajam tidak. Ternyata banyak yang perlu kita persiapkan. Ini batunya saja ini ada 3 ya. Ya mungkin bisa lebih kali ya kalau kita mau mencapai hasil yang maksimal bisa lebih dari 3 batu kali. Iya. Ya gitu ya. Iya. Ya, kemudian juga ternyata ada juga yang namanya sharpening stick ya. Dan bermacam-macam juga dengan variasi harga yang juga tidak murah. Tapi memang ini menjaga kualitas agar mumpuni ya nanti Ya, ketika ya. sembelih. Nanti kalau tidak puas buka saja di Asah Bilah Indonesia Ya. Facebook. Ustadz JP banyak memberikan video-video pembelajaran tentang Asah Bilah. Silakan bagi teman-teman buka di Asah Bilah Indonesia Facebooknya dakwah sembelih halal ya. Ya, bagi kawan-kawan yang mungkin mau daerah di di daerah wilayah Jabodetabek ya, Iya. Pak Adi, kita membuka private class, sharpening private class, jadi offline bisa langsung nanti ke rumah saya, kita belajar bareng di situ. Kita emang ada pelatihan khusus gitu. Ya, baik teman-teman sobat BOC yang berbahagia, yuk sebelum kita lanjut kita saksikan pemutaran video berikut ini. Sigap melangkah ke depan, berdikari, wujudkan impian, melatih berjuang, swasembada pangan, petani penyuluh, membawa kemajuan. Bersamaku, wadahnya berseri, kita hadir dalam hati petani penyuluh, kerja profesional, berdaya saing, mandiri untuk negeri, petani milenial, yang pertanian jaya Indonesia, lumbung pangan dunia. Mulailah pengabdian melayani, seantero negeri budayakan, kinerja tertinggi, tingkatkan produksi dan ekspor petani, pelatihan vokasi pertanian, dukung petani, maju mandiri modern, pelatihan vokasi pertanian, maju menuju ke depan. Pelatihan vokasi pertanian, dukung petani, maju mandiri modern, pelatihan vokasi pertanian, maju menuju ke depan. Majulah pertanian Indonesia. Sigap melangkah ke depan, berdikari, wujudkan impian, melatih berjuang, swasembada pangan, petani penyuluh, membawa kemajuan. Bersamaku, wadahnya berseri, kita hadir dalam hati petani penyuluh, kerja profesional, berdaya saing, mandiri untuk negeri, petani milenial, yang pertanian jaya Indonesia, lumbung pangan dunia. Mulailah pengabdian melayani,
mandiri modern, pelatihan, vokasi pertanian, maju menuju ke lapangan. Pelatihan, vokasi pertanian, dukung petani, maju mandiri modern, pelatihan, vokasi pertanian, maju menuju ke lapangan. Majulah pertanian Indonesia. Baik, Sobat Tani, dalam kegiatan BOC, kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Kalau tadi kita sudah mengetahui pernak-pernik bagaimana cara menyiapkan bilah sembelih yang tajam. Nah, sekarang bagaimana implementasi dari bilah itu menjadi tempat penyembelihannya. Nanti akan kita sembelih dengan menggunakan bilah yang tadi sudah kita tajami bersama-sama. Nah, untuk materi yang berikutnya kita akan mengetahui bagaimana tentang sembelihan halal yang tadi dikatakan oleh Prof. Dedi, juga sembelihan yang thayyib, yang halal sesuai dengan syariat Islam. Maka bersama saya pada pagi hari ini ada Kang Denis, ya, yang beliau adalah Ketua DSH Kota Depok, yang akan menyampaikan materi tentang sembelih halal. Selamat pagi Kang Denis, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Kang Denis? Ya. Mungkin nanti Kang Denis, ini kita akan bicara tentang sembelihan halal. Kalau tadi Ustaz Jefi bicara soal bilah gitu, ternyata bilah itu banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai ketajaman yang maksimal. Nah, sekarang Kang Denis nanti bisa menjelaskan bagaimana implementasi bilah tadi ke dalam penyembelihan halal. Gitu. Mangga kepada Kang Denis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi Sobat Tani sekalian, perkenalkan saya Denis Iskandar. Saat ini saya sebagai Ketua Dakwah Sembelih Halal atau DSH Kota Depok. Insya Allah pagi ini saya akan menyampaikan seperti tadi sudah disampaikan oleh MC Pak Adi terkait dengan penyembelihan halal. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk mendapatkan daging yang halal untuk dikonsumsi yang berasal dari hewan, sapi atau kambing, maka salah satu syarat untuk mendapatkan daging yang baik, yang halal dan thayyib seperti tadi disampaikan oleh Prof. Dedi, harus melalui yang namanya proses penyembelihan. Nah, apakah itu proses penyembelihan? Nah, dan harus dilakukan dengan proses penyembelihan yang halal sesuai dengan syariat Islam. Ya, gitu. Jadi harus melalui proses penyembelihan yang halal, yang nantinya akan menghasilkan daging yang kalau bahasa agamanya adalah halalan thayyiban. Tapi kalau bahasa kedokterannya, bahasa ilmiahnya menghasilkan daging yang asuh. Ya, asuh itu apa? Aman, sehat, utuh dan halal. Aman itu aman kenapa? Aman dari zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Betul. Sehat dagingnya, karena memang aslinya daging itu sehat, maka dengan proses sembelihan yang halal akan menghasilkan daging yang sehat yang tidak mengandung darah di dalam daging itu. Darah tidak tertinggal kalau menggunakan proses yang baik. Lalu utuh itu ya kalau proses penyembelihannya baik, maka nilai nutrisi dari daging itu akan utuh. Dan yang terakhir adalah halal pastinya. Halal. Kalau sebaliknya haram itu tidak boleh dikonsumsi. Betul. Ya, jadi itu tujuannya bagaimana supaya kita mendapatkan daging yang asuh. Ya. Baik, kita masuk ke penyembelihan. Apa itu penyembelihan? Tadi salah satu syarat supaya daging itu bisa dikonsumsi oleh kita. Karena kalau tidak disembelih, maka daging itu misalnya kita ambil langsung pahanya untuk dipotong langsung pahanya tanpa proses sembelih. Ya, itu namanya menjadi bangkai, gitu ya, menjadi bangkai.
Ya, yang tadinya dan pastinya harus dari hewan sapi yang halal. Halal itu artinya halal zatnya, halal asalnya, atau halal asal itu apa? Bukan boleh pencuri misalnya gitu ya. Jadi sapi atau kambingnya halal dan juga proses penyembelihan juga harus halal. Nah, Kang Denis, kalau dalam proses penyembelihan itu kira-kira bagian mana sih Kang yang bisa disembelih gitu ya supaya tadi dikatakan sembelihnya itu mencapai proses yang halal, dagingnya baik. asuh dan seterusnya. Ya. Ini ada manakin kepala mungkin bisa ditunjukkan Kang bagian mana saja yang Baik. Baik. Di bagian yang harus disembelih oleh kita itu ada rumus yang namanya rumus 5-3-1 gitu ya. Apa itu 5-3-1? 5-3-1 itu adalah 5 jari dari rahang ya. Karena intinya yang harus disembelih adalah di bawah jakun, di leher, di bawah, persis di bawah jakun. Nah, dengan rumus 5-3-1 itu maka semua ada 3 saluran yang harus terpotong tadi. 3 saluran yang harus terpotong. Pertama, ini bisa ada ya, Kang, baik. Nah, ya, ini ada saluran makan, ya, saluran apa namanya? Saluran nafas, lalu ini saluran makan dan saluran darah. Kalau di bahasa agamanya hulqum, mari dan wadijain gitu ya. Maka saluran inilah yang harus terpotong tiga-tiganya. Dan posisi yang tadi, posisi 5-3-1 tadi, 3 saluran ini berkumpul di satu titik di bawah jakun. Di bawah jakun. Di bawah jakun. Jadi 5-3-1 itu maksudnya 5 jari dari rahang ya untuk menentukan posisi jakun gitu ya. Itu kalau kita tidak menemukan jakun. Kalau tidak menemukan jakun. Kalau jakun itu sebetulnya ketika sapi sudah direbahkan, maka kalau kita menemukan jakun ya nggak perlu 5-3-1. Gitu. Yang penting temukan dulu jakun apa namanya diraba gitu ya. Karena semua hewan sapi dan kambing itu ada jakunnya. Gitu. Laki-laki atau perempuan gitu ya. Tapi ada jakunnya. Maka raba jakunnya. Kalau sudah teraba maka potong di bawah jakun persis. Tepat di bawah jakun ya. Iya. Kalau terlalu jauh, jangan terlalu atas atau terlalu ke bawah. Itu gitu. ada apa? Nah, ada pertama kalau terlalu ke atas maka 3 saluran tadi, 4 saluran tadi sudah terpisah. Sudah berpisah, jadi sudah menyebar. Nah, ya. Kenapa di bawah jakun? Karena tadi saya bilang di posisi itu 4-4-nya terkumpul jadi satu. Sekali sayat maka akan terkena 4-4-nya. Nah, kalau terlalu ke atas maka si saluran itu sudah terpisah, gitu ya. Gitu. Kalau di atas jakun maka yang dipotong adalah pangkal lidah. Pangkal lidah. Iya, pangkal lidah. Jadi di atas jakun itu maka yang terpotong adalah pangkal lidah seperti ini. Jadi si saluran darah sudah ada di sini. Maka ketika dipotong di atas jakun maka tidak akan terpotong saluran darah. Seperti itu. Itu kalau terlalu ke atas. Yang kedua, kalau terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah kemungkinan sangat besar terjadi false aneurysm. False aneurysm itu gampangnya ginilah, penyumbatan saluran darah. Nah, karena kalau sudah terlalu bawah, maka kalau di jakun ini kan tipis ininya, dagingnya itu tipis, tidak terlalu tebal. Nah, kalau sudah terlalu ke bawah, maka daging sudah sangat tebal, dan jarak antara jakun dengan jantung itu sudah dekat, maka kemungkinan akan tertarik. Si saluran darah itu akan tertarik ke dalam, maka saluran darah harusnya tanda-tanda penyembelihan yang baik ketika sekali sayat maka langsung akan memancur 2 saluran darah tadi. Ya, jadi 2 saluran darah ini langsung akan memancur dengan deras. Nah, kalau terlalu ke bawah atau terlalu ke atas gitu ya, maka saluran darah ini bisa jadi tersumbat. Gitu. Ya, kalau terlalu ke bawah bisa jadi tersumbat. Walaupun bukan satu-satunya alasan saluran darah itu tersumbat. Pertama, kemungkinan stres.
Sapi Sapi stres ya? stres dalam proses penggiringan, proses Hmm. perubahan. Kalau dia stres, maka akan terjadi false aneurism tadi, penyumbatan saluran darah, 2 saluran darah tadi. Yang Ya. kedua, kemungkinan tadi terlalu ke bawah. Maka kalau itu terjadi, maka lakukanlah proses koreksi, Pak Adi. Oh, koreksi. Jadi ada Itu. tindakan koreksi ya? Ada dan tindakan koreksi. koreksi. Jadi jangan sampai di masyarakat itu banyak sekali tersebar gitu ya. Kalau diangkat, lalu diiris lagi, itu penyembelihan 2 kali gitu ya. Padahal lebih penting lagi ketika terjadi penyumbatan untuk dipotong saluran darahnya itu ditarik. Itu kan terlihat tuh. Kalau ini tadi saluran darah ini menyumbat, itu akan terlihat. Dia sebetulnya kecil. Saluran darah itu aslinya kecil. Kalau dia terjadi penyumbatan tidak mengalir deras, Darahnya maka ya? dia akan mengembung. Bisa jadi besar ujungnya saja. Betul, Nah, proses koreksi itu adalah tarik darahnya itu saluran darah itu tarik, maka potong sepanjang dia menggumpal. Misalnya sekitar antara 2 sampai 3 cm. Baik. Potong. Seperti itu, Pak Adi. Baik. Luar biasa sekali nih teman-teman sobat Tani Indonesia, penjelasan dari Kang Denis. Ini setelah ini kita akan sembelih ya. Siap. Nah, kita akan pastikan kalau tadi kita dapat teorinya yang disampaikan Kang Denis, ada saluran makan, saluran nafas, kemudian ada pembuluh darah. Kita nanti akan saksikan secara langsung ya proses penyembelihan hewan yang tadi disampaikan. Kita pakai rumus 531 dan ya. seterusnya. Namun sebelum itu teman-teman sobat, kita akan saksikan video berikut ini. Idul Adha merupakan sebuah perhelatan akbar bagi umat Islam di seluruh dunia, di mana setiap umat Islam disunahkan untuk dapat menyembelih hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, kerbau, maupun unta. Selain merupakan nilai ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyembelihan hewan kurban di lapangan seringkali mengabaikan titik-titik kritis kesejahteraan hewan baik dalam pengadaan maupun pelaksanaan penyembelihan, sehingga merusak nilai ibadah kurban tersebut. Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia sudah tentu dalam pelaksanaan Idul Kurban memiliki peran penting di dalamnya. Untuk mendapatkan kesempurnaan nilai ibadah dalam berkurban, selain pengadaan hewan kurban, pemotongan hewan kurban dengan memperhatikan kesejahteraan hewan menjadi poin utama titik kritis dalam jaminan keabsahan dan kehalalan produk daging yang dihasilkan. Maka dari itu, persyaratan prinsip dasar penyembelihan harus dilakukan sesuai syariat Islam seperti penanganan ternak yang baik, penggunaan pisau yang tajam, serta teknik penyembelihan yang cepat dan tepat. Besarnya niat berkurban penduduk muslim di Indonesia setiap tahunnya telah memunculkan tempat-tempat penyembelihan hewan yang baru di luar RPH, seperti halaman masjid, halaman sekolah, pinggir jalan, lapangan, dan tempat-tempat terbuka lainnya, serta memicu munculnya juru sembelih hewan baru yang kemungkinan besar belum cukup kompeten, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan yang kompleks baik dari segi keamanan dan kualitas produk maupun kehalalannya. Hal ini akan berdampak pada menurunnya standar kesehatan masyarakat veteriner dan menimbulkan kewaswasan serta kecemasan masyarakat luas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, peningkatan kompetensi dan edukasi juru sembelih halal kepada masyarakat luas sangat diperlukan, baik berupa pelatihan vokasi, sertifikasi, maupun bimbingan teknis dan seminar. Dengan adanya edukasi penyembelihan yang sesuai syariat Islam, kesejahteraan hewan akan terpenuhi sehingga menghasilkan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga memberikan jaminan dan ketentraman kepada masyarakat luas. Idul Adha merupakan sebuah perhelatan akbar bagi umat Islam di seluruh dunia, di mana setiap umat Islam disunahkan untuk dapat menyembelih hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, kerbau, maupun unta. Selain merupakan nilai ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyembelihan hewan kurban di lapangan seringkali mengabaikan titik-titik kritis kesejahteraan hewan baik dalam pengadaan maupun pelaksanaan penyembelihan, sehingga merusak nilai ibadah kurban tersebut. Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia sudah tentu dalam pelaksanaan Idul Kurban memiliki peran penting di dalamnya.
Untuk mendapatkan kesempurnaan nilai ibadah dalam berkurban, selain pengadaan hewan kurban, pemotongan hewan kurban dengan memperhatikan kesejahteraan hewan menjadi poin utama titik kritis dalam jaminan keabsahan dan kehalalan produk daging yang dihasilkan. Maka dari itu, persyaratan prinsip dasar penyembelihan harus dilakukan sesuai syariat Islam seperti penanganan ternak yang baik, penggunaan pisau yang tajam, serta teknik penyembelihan yang cepat dan tepat. Besarnya niat berkurban penduduk muslim di Indonesia setiap tahunnya telah memunculkan tempat-tempat penyembelihan hewan yang baru di luar RPH, seperti halaman masjid, halaman sekolah, pinggir jalan, lapangan, dan tempat-tempat terbuka lainnya, serta memicu munculnya juru sembelih hewan baru yang kemungkinan besar belum cukup kompeten, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan yang kompleks baik dari segi keamanan dan kualitas produk maupun kehalalannya. Hal ini akan berdampak pada menurunnya standar kesehatan masyarakat veteriner dan menimbulkan kewaswasan serta kecemasan masyarakat luas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, peningkatan kompetensi dan edukasi juru sembelih halal kepada masyarakat luas sangat diperlukan, baik berupa pelatihan vokasi, sertifikasi, maupun bimbingan teknis dan seminar. Dengan adanya edukasi penyembelihan yang sesuai syariat Islam, kesejahteraan hewan akan terpenuhi sehingga menghasilkan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga memberikan jaminan dan ketentraman kepada masyarakat luas. Idul Adha merupakan sebuah perhelatan akbar bagi umat Islam di seluruh dunia, di mana setiap umat Islam disunahkan untuk dapat menyembelih hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, kerbau, maupun unta. Selain merupakan nilai ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyembelihan hewan kurban di lapangan seringkali mengabaikan titik-titik kritis kesejahteraan hewan baik dalam pengadaan maupun pelaksanaan penyembelihan, sehingga merusak nilai ibadah kurban tersebut. Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia sudah tentu dalam pelaksanaan Idul Kurban memiliki peran penting di dalamnya. Untuk mendapatkan kesempurnaan nilai ibadah dalam berkurban, selain pengadaan hewan kurban, pemotongan hewan kurban dengan memperhatikan kesejahteraan hewan menjadi poin utama titik kritis dalam jaminan keabsahan dan kehalalan produk daging yang dihasilkan. Maka dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Iskandar. Saat ini saya sebagai Ketua Dakwah Sembelih Halal Kota Depok. Salah satu syarat hewan sapi atau kambing menjadi halal dagingnya untuk dikonsumsi adalah pada saat proses sembelihannya. Insya Allah saya akan menjelaskan terkait dengan proses penyembelihan halal terhadap sapi dan kambing. Oleh karena itu, saksikan materi sembelih halal bersama saya Denis Iskandar pada acara BOC volume 262. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dan kali ini kita akan praktek sembelih yang tadi kita sudah dapat teorinya oleh Kang Denis dan kita akan implementasikan termasuk pisau sembelih yang tadi kita sudah asah. Nanti kita akan coba ke hewan sembelih apakah memang betul-betul tajam dengan cara di sharpening tadi gitu ya. Dan nanti Kang Denis akan membawakan bagaimana cara menyembelih yang baik dan benar. Enggak, Bang Denis? Ya, baik. Sebelum kita menyembelih, salah satu sunnah menyembelih adalah menghadap kiblat. Ya, kita sebagai penyembelih. Nah, sekarang posisi saya di sana barat, jadi kiblatnya di sana selatan, utara, dan timur. Nah, posisi yang ideal ketika perbahan sapi ataupun kambing, maka kepala sapi atau kambing ada di sebelah selatan. Sebelah selatan, kita menghadap ke kiblat. Jadi insya Allah akan rebah di sebelah ke lambung kiri, maka itu akan sangat ideal karena salah satu sunnah ketika menyembelih itu hewan direbahkan di atas lambung kirinya, gitu ya. Baik, kalau proses penyembelihan sapi diusahakan dari awal. Kalau kambing kan gampang digeser-geser, gitu ya. Jadi bisa seperti apa? Tapi idealnya seperti ini, selatan kita menghadap ke kiblat, seperti itu. Baik, kita langsung perobohan kambing. Kambing cukup sendiri dengan kita ambil kaki bagian dalam yang terdekat dengan kita, dekat kita. Nah,
Kita ambil kakinya. Ya, seperti itu, direbahkan dengan pelan-pelan ya. Dan ditekan bagian punggungnya sebelah ini. Yang insya Allah ini akan membuat sapi menjadi kambing menjadi tenang. Nah, sebelum proses penyembelihan, seperti tadi sampaikan bahwa kita cari jakunnya. Kita cari jakunnya. Kita cari jakun. Nah, ini rahang 531 ya. Ini rahang. Ini 3 jari, kalau kami 3 jari dari rahang. Maka posisinya seperti ini. Jadi kita menyembelih di sini. 2 itu, jari kedua itu pas di jakun. Ini jakun. Ya, 1, 2, 3. Jari kedua kalau diukur itu persis di atas jakun. Ini jakun. Maka kita menyembelih di sini. Ya, baik, kita langsung. Ya, kita jangan lupa membaca basmalah, Bismillahi Allahu Akbar, gitu ya. Ya, pisau yang tadi. Ya, ini pisau yang tadi diasah oleh Ustadz Jeffy. Kita akan langsung pakai. Bismillahi Allahu Akbar. Ketika penyembelih, kita jangan langsung melepaskan pisau kita, tapi kita harus mengecek apakah sembelihan kita sudah sempurna atau belum. Nah ini yang tadi yang saya bilang, ini saluran darah yang memancur dengan deras, berarti sembelihan kita sudah baik. Ya, ini saluran darah, ini saluran mana dia? Nah ini saluran makan dan saluran napas di sini lebih besar. Yang paling terlihat memang saluran darah. Nah, kalau ini tidak mengalir seperti ini, maka ambil, tarik ininya, saluran darahnya, tarik lalu potong. Seperti itu ya. Tidak kalau dia menyumbat. Ya mungkin itu. Nah, ini nih. Ini saluran nafas. Saluran nafas, ini saluran darah, dan ini saluran makan. Ini. Ya. Itu cukup. Nah, penyembelihan kalau sudah sempurna, maka tunggu sapi atau kambing itu mati. Jadi tanggung jawab, status kematian adalah tanggung jawab sang juru sembelih. Maka jangan diperlakukan yang lain sebelum sapi itu atau kambing itu mati, gitu ya. Jadi jangan disayat, jangan dipotong, jangan dilepas kepalanya sebelum kambing atau sapi itu mati. Karena kenapa? Kalau sapi itu atau kambing itu harus mati disebabkan oleh sembelihan, tidak disebabkan oleh yang lain. Misalnya tadi dia belum mati, dipotong kepalanya, maka dia bisa jadi mati bukan karena sembelihan, tapi dia mati karena kepalanya dilepas, gitu ya. Kalau itu dilakukan, maka misalnya banyak sekali kejadian di masyarakat kita, sebelum mati kakinya dipotong. Maka kalau itu dilakukan, kakinya yang dipotong itu menjadi bangkai. Ya, dan haram untuk dikonsumsi. Baik, itu cukup, Pak Adi. Baik, Sobat Tani semua, kita bisa saksikan ya tadi penyembelihan yang telah dilakukan oleh Kang Denis. Dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu letak titik sembelih yang tadi dikatakan adalah untuk kambing 3 jari dari rahang, di mana 3 jari ini menentukan posisi di bawah jakun, ya. Dan di awal tadi di materi sudah disampaikan, kalau dia berada tepat di bawah jakun, maka keempat saluran itu berkumpul menjadi satu dan mudah untuk disembelih. Nah, kalau sembelihan yang sempurna, kita lihat tadi durasinya, ini kurang dari 2 menit, hewan sudah mati dengan sempurna. Jadi untuk penyembelihan yang sempurna, maka kita perlu mengetahui triknya. Untuk itu, Sobat Tani semua, tetap semangat mengikuti pelatihan pada hari ini. Kita kembali kepada layar monitor. Terima kasih. Tegap sigap melangkah ke depan, berdikari, wujudkan impian, melatih berjuang.
swasembada pangan, petani penyuluh membawa kemajuan. Bersamaku wadahnya berseri, kita hadir dalam hati petani penyuluh, kerja profesional berdaya saing, mandiri untuk negeri, petani milenial, pertanian jaya Indonesia, lumbung pangan dunia. Menaikkan pelatihan, melayani seantero negeri, budayakan kinerja tertinggi, tingkatkan produksi dan ekspor petani, pelatihan vokasi pertanian, dukung petani maju mandiri modern, pelatihan vokasi pertanian, maju menuju ke depan pangan. Pelatihan vokasi pertanian, dukung petani maju mandiri modern, pelatihan vokasi pertanian, maju menuju ke depan pangan. Majulah pertanian Indonesia. Tegap sigap melangkah ke depan, berdikari wujudkan impian, melatih pejuang swasembada pangan, petani penyuluh membawa kemajuan. Bersamaku wadahnya berseri, kita hadir dalam hati petani penyuluh, kerja profesional berdaya saing, mandiri untuk negeri, petani milenial, pertanian jaya Indonesia, lumbung pangan dunia. Menaikkan pelatihan, melayani seantero negeri, budayakan kinerja tertinggi, tingkatkan produksi dan ekspor petani, pelatihan vokasi pertanian, dukung petani maju mandiri modern, pelatihan vokasi pertanian, maju menuju ke depan pangan. Pelatihan vokasi pertanian, dukung petani maju mandiri modern, pelatihan vokasi pertanian, maju menuju ke depan pangan. Majulah pertanian Indonesia.
Sudah siap? Oke. Baik, Sobat Tani Indonesia, kembali lagi kita pada program BOC yang ke-262. Dan pada siang hari ini kita akan diskusi tadi dengan Pak Ustadz Jeffrey dan Pak Denis terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Jika teman-teman tadi mungkin ada yang tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh pemateri, maka kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan ya terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh pemateri. Oke, sambil menunggu pertanyaan, Kang Jeffrey, kalau tadi saya pernah mertua saya itu pernah ngasah bilah, tetapi batunya itu sambil melengkung. Ya, katanya kabarnya itu ngasah untuk ngarit saja bisa 3 hari, Kang Jeffrey. Siap. Itu gimana, Kang Jeffrey? Jadi batu itu kalau yang sudah lengkung berarti batunya sudah lama dipakai ya. Batu yang lengkung itu harus diratakan lagi. Karena khususnya kalau untuk sembelih kan kita butuh pisau yang runcing ya. Kalau misalnya batunya lengkung nanti pisaunya jadinya bentuknya rounded gitu. Jadi pisaunya tidak bisa rata runcing seperti ini. Jadi akan mengikuti bentuk. Jadi batunya itu harus diratakan. Oh, gitu. Namanya kami sebut dengan lapping. Lapping ya namanya. Lapping. Gitu. Karena kalau orang-orang, mohon maaf ya, orang kampung ini mertua saya ini, dia nggak kenal tuh batu yang jenis tadi ada grade 200, grade 300 dan seterusnya. Taunya batu ya sudah batu asahan saja gitu. Ya harus berjenjang. Berjenjang ya ternyata ya. Kasar, kemudian menengah, dan halus. Jadi harus 3. Oke. Minimal 3. Minimal 3 ya. Minimal 3. Baik. Kalau Bang Denis ini sering kali kita temui Bang Denis saat penyembelihan itu banyak hewan yang bangun kembali. Terutama untuk sapi ya. Kalau kambing mungkin jarang terjadi, tapi untuk sapi ternyata ada kambing yang kejadian. Itu kenapa Kang Denis kira-kira? Ya, biasanya penyebabnya adalah dia terlalu ke atas. Terlalu ke atas ya. Rata-rata terlalu atas kalau bangun kembali itu terlalu ke atas. Jadi dia menyembelih di atas jakun. Jadi 4 saluran tadi sama sekali tidak ada yang terpotong. Mungkin terpotong hanya saluran makan saja. Gitu. Jadi kalau itu terjadi, itu darah sedikit sekali keluar. Karena saluran darah tadi yang 2 tadi tidak terpotong. Yang terpotong malah pangkal lidah tadi. Karena pangkal saluran darah sudah ada di sini. Iya. Begitu. Baik. Ya. Sudah ada yang bertanya. Tadi yang pertama Standar penyembelihan. Iya. Kang Jepi tadi katanya. Itu kalau ngasah itu sampai grade berapa katanya? Iya, baik. Baik. Ini ada 2 pertanyaan yang saya mau jawab. Pertama adalah tadi ada pertanyaan dari Bang Marzuki ya, Desa Jakarta Pusat. Dia bertanya standar ketajaman itu bagaimana mengukurnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bang, kalau ngasah ya Pak, kalau goloknya gompal bagaimana cara menangani pisau yang mungkin kena tulang terus rompal gitu ya? Baik. Saya jawab yang pertama. Standar ketajaman itu kalau tadi contohnya kita menggunakan kertas, gitu ya. Dan kertas. Sebenarnya ada lagi cara lain karena bisa jadi kampak yang diasah tajam itu bisa juga slice kertas. Tapi apakah ideal? Tidak. Jadi kertas itu bila yang konveks pun yang cembung, kalau untuk menyasat kertas bisa nggak? Bisa. Tapi apakah ideal untuk sembelih? Tentu tidak. Jadi keruncingan itu penting dan beberapa kita ada cara mengukurnya begitu. Ya. Cara mengukurnya. Memang ada yang ekstrim, ada yang aman ya. Yang amannya misalnya kalau kita punya buntut ya, buntut sapi kalau misalkan udah nggak dipakai gitu atau bulunya saja itu bisa dipakai untuk ngetes ketajaman. Ya. Apakah udah ideal atau tidak? Kalau dia nyangkut di bulunya berarti sudah tajam. Nah, kalau di tukang asah biasanya lah agak sedikit lebih ekstrim cara ngetesnya begini. Sebentar saya ambil pisaunya. Nah, ini pisaunya. Jadi selain dengan kertas ya, terkadang pisau yang cembung digesek kertas juga bisa. Masih bisa. Tapi dia belum tentu layak untuk dijadikan pisau sembelih. Biasanya mengetesnya ada rambut, kita cek ya di rambut di ujung ekor
kambing atau sapi, ya, apakah dia sudah nyangkut atau belum. Itu yang pertama. Yang keduanya, biasanya memang agak sedikit ekstrim, tapi ini tidak direcommended buat kawan-kawan yang tidak expert gitu ya. Biasanya ngetesnya di kuku. Kukunya ini tidak datar begini, jadi kukunya agak turun ke bawah. Kalau pisaunya nyangkut, ya, berarti ini ideal dijadikan untuk pisau sembelih. Tapi kalau dia jalan ke bawah, close, itu tidak cocok dijadikan untuk pisau sembelih. Artinya keruncingan itu terukur dari cara mengetes pisau tadi ya. Kalau dengan seperti ini memang agak ekstrim ya pakai bulu saja. Bulu ekor rambut. Enaknya sih bulu ya, yang itu terpisah dari badan kita biar kita tidak tersayat. Ekor sapi atau ekor kambing dites gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, kalau sudah rompal bagaimana cara penanganannya? Kalau dia rompal, hal yang kita harus lakukan adalah, punten ada batu asah enggak? Kita dong satu. Jadi kalau dia rompal, itu harus diratain dulu. Harus diratain ya, sampai dia tidak tajam, sampai rompalnya itu hilang. Kalau rompalnya sudah hilang, maka baru kita lakukan beveling ya, rebevel untuk membevel bentuk. Ini kan ada batu asah ya. Ini ada batu asah, kita pakai batu asah yang kasar. Jadi kalau dia gompal nih, pisaunya gompal, kita harus ratakan seperti ini, seret, diratain. Ini anggap ini bagian tajamnya ya, diginiin ya bagian tajamnya, sampai dia hilang gompalnya. Kalau gompalnya hilang, baru kita asah ulang. Ya seperti itu kira-kira. Beveling ulang. Ya, di bevel ulang. Baik, terima kasih Ustaz Jeffy. Luar biasa ya, ternyata ada tekniknya ya, menajamkan kembali ketika sudah tidak tajam ya. Oke, tadi juga ada pertanyaan nih untuk Pak Denis, gitu Kang Denis. Ini yang menghadap kiblat itu sebenarnya siapa gitu ya? Terus yang kedua, kalau misalkan nih biasanya kalau mendekati Idul Kurban nih banyak yang masjid atau musola minta dipotongkan oleh juru sembelih, kadang main kejar-kejaran waktu gitu ya. Dan kadang juga jagal jadi terburu-buru, kepalanya belum putus dan belum mati, kemudian apakah dagingnya nanti menjadi halal untuk dikonsumsi dan seterusnya. Mungkin Kang Denis bisa memberikan. Baik, yang pertama menghadap kiblat itu perlu diingat ya, hukumnya sunnah saja. Jadi tidak harus wajib menghadap kiblat. Nah, kalau ideal seperti tadi, yang menghadap kiblat ya dua-duanya, kambingnya menghadap kiblat, sapinya menghadap kiblat, si juru sembelih juga kan kita posisinya ada di belakang hewan. Jadi dua-duanya menghadap kiblat. Jadi posisi idealnya itu si kepala ada di selatan, kaki ada di utara, maka kita menghadap kiblat. Dan dia baring merebah di lambung kirinya. Kalau kita mau memilih, apakah kita memilih baring di lambung kiri atau menghadap kiblat, gitu ya? Kita utamakan baring di lambung kiri daripada menghadap kiblat. Misalnya kita mengusahakan lambung kiri tapi tidak menghadap kiblat. Usahakan baring di lambung kiri itu diutamakan. Karena kenapa? Posisi ketika kita tidak baring di lambung kiri, sebaliknya, maka itu kemungkinan akan muntah si sapi itu. Jadi jeroan itu akan keluar begitu. Lebih tidak asuh dagingnya, tidak sehat dagingnya. Maka dua-duanya yang menghadap kiblat kalau itu bisa dimungkinkan dan diusahakan dari awal. Seperti itu Pak Adi. Baik Kang Jeffy, ini juga ada pertanyaan nih. Ini kalau bilah itu kan banyak ya, ada yang rumahan, ada yang pabrikan katanya istilahnya gitu ya. Untuk sembelih itu sebenarnya mana yang lebih baik? Bilah produksi pabrikan atau bilah yang produksi rumahan? Terus plus minusnya apa sih? Kelebihan dan kekurangannya? Enggak Kang Jeffy? Pada dasarnya bilah itu persyaratan untuk menjadi bilah yang baik untuk sembelihan, persyaratannya adalah tidak berkarat. Tidak berkarat. Ya. Sekalipun itu kalau dia digunakan bersih tidak ada karat boleh. Jadi kalau diutamakan yang manakah boleh saja dua-duanya. Tidak ada yang lebih diunggulkan satu dengan yang lainnya. Sekalian juga kita mengangkat produk handmade, kawan-kawan yang punya UMKM boleh digunakan ya produk-produk lokal kita, para pengrajin bilah, silahkan, nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah konstruksi bilahnya sudah benar sesuai standar dan tidak karatan. Kalau bilahnya gagangnya dari kayu itu, apa itu higienis atau tidak? Ya, gagangnya memang salah satunya diutamakan yang tidak
menjadi tempat berkumpulnya kuman. Itu yang ideal memang. Ya, selama kita bisa membersihkannya dengan baik, habis dipakai langsung dicuci pakai air sabun misalnya, dan kita harus bisa menjaga higienitasnya, ya nggak jadi masalah juga. Ya, gitu. Baik. Wah, udah nggak terasa ya ternyata ya. Kita dari awal sampai akhir sudah hampir 2 jam materi kita ngobrol ini, teman-teman. Sangat luar biasa pemateri dari teman-teman sekalian ini, baik Ustaz Jeffy maupun Kang Denis. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Ustaz Jeffy. Ada kuis. Jadi, oh ya, kuis dulu. Kuis, akan kuis. Udah kecil ada. Baik. Nah, ini ada kuis yang nanti langsung akan dibacakan oleh Ustaz Jeffy. Baik. Jeffy. Kuis yang pertama, kawan-kawan. Nih, pertanyaannya mudah. Jawabannya insya Allah juga mudah ya. Ya, harus mudah lah. Saya boleh jawab ya? Enggak. Kalau Kang Denny sama Pak dosen nggak boleh jawab. Baik. Pertanyaannya adalah, berapakah ukuran bilah sembelih yang ideal digunakan untuk sembelih sapi dan kambing? Jadi berapakah panjang ideal bilah yang digunakan untuk sembelih sapi dan kambing? Ya, silakan. Silakan. Ini ada Kang Ali dari Bandung gitu ya. Yang duluan. Enggak, Kang Ali, disampaikan Kang Ali. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, mangga. Ukurannya sih, kalau tadi mendengar penjelasan itu kan 1,5 dikali dengan panjang diameter hewan tersebut ya, kurang lebih kalau misalnya sapi itu 30 sentian, kalau kambing itu 18 sampai 20 senti lah. Iya. Kira-kira. Benar. Keduluan dari Kang Ali, mangga nanti dituliskan alamatnya di chat, kolom chat ya. Nanti biar ada tim yang akan menghubungi Kang Ali. Mangga untuk ambil hadiahnya. Kuis yang selanjutnya. Nah, mangga Kang Denis langsung bacakan. Ya, tadi saya sampaikan terkait saluran ya, saluran yang harus terpotong. Jadi saluran apa saja yang harus terpotong ketika kita menyembelih? Itu ya pertanyaannya. Betul. Jadi saluran apa saja yang harus terpotong ketika kita menyembelih dengan sempurna? Yo, Agustin Wulandari dari BPP Sepatan. Mangga Ibu Agustin. Siapa? Mangga. Jawabannya Pak. Tadi ada saluran makan, saluran nafas, sama pembuluh darah, Pak. Betul sekali. Alhamdulillah Ibu Agustin Wulandari dari BPP. Luar biasa, ini kayaknya keseharian Ibu kali ya sebelumnya. Sering lihat pemotongan hewan. Ibu Agustini, mangga nanti di kontak alamatnya ya, kontak dan alamatnya dituliskan di kolom chat, nanti ada tim yang akan menghubungi Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. Subhanallah, ini sudah luar biasa kita pada hari ini. 2 jam ke depan tadi kita 2 jam ke belakang tadi kita sudah melaksanakan kegiatan BOC yang di volume 262 ini. Jadi intinya adalah menjelang hari raya Idul Kurban ini kita betul-betul harus mempersiapkan ya. Mulai yang pertama adalah kita mengetahui cara menajamkan bilah dan seterusnya, sampai kita juga harus mengetahui ketika kita sembelih itu bagian mana saja yang harus kita sembelih ya. Dan terakhir mungkin ada closing statement dari pemateri kita, Ustaz Jeffy, enggak? Ya. Baik, closing statement-nya adalah Allah menyuruh kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Maka jika kita ingin menyembelih hewan, maka sembelih dengan cara yang baik. Maka kita disarankan untuk mengasah bilah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Mengasah bilah menjadi bagian yang utama, bagi seorang jagal. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan bisa menjadi insight buat kita, wawasan, dan kita harus perhatikan bahwa alat yang tajam juga adalah bagian dari sunnah. Gitu.
Baik, terima kasih Jevi. Pak Denis, mangga Ya. memberikan closing statement. Baik, dengan sembelihan halal maka kita harus sama-sama tahu gitu ya bahwa sembelihan halal itu seperti yang kita yakini adalah sembelihan yang paling baik, paling ihsan, paling memperhatikan kesejahteraan hewan. Dan itu bukan hanya pastinya perintah dari Rasulullah SAW dan sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Maka sebisa mungkin kita sebagai jagal maupun individu maupun DKM masjid berusahalah semaksimal mungkin supaya memenuhi syariat agar mendapatkan daging konsumsi yang baik, aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi asuh. Baik, terima kasih. Kita kasih plus dulu untuk dua pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, kita kasih plus dulu. Terima kasih Sajevi, terima kasih Bang Denis atas waktunya dan memberikan kita edukasi yang sangat luar biasa. Ya, selanjutnya kita masuk kepada tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani? Perkenalkan nama saya Jevi Arlan. Saya akan membawakan materi tentang asah bilah. Banyak dari kita yang menggunakan alat sembelih yang mungkin jauh dari standar. Di sini saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara mengasah bilah yang baik, kemudian jenis-jenis pisau yang bisa digunakan untuk sembelihan. Saksikan acaranya di BOC Bertani on Cloud bersama saya Jevi Arlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denis Iskandar. Saat ini saya sebagai Ketua Dakwah Sembelih Halal Kota Depok. Salah satu syarat hewan sapi atau kambing menjadi halal dagingnya untuk dikonsumsi adalah pada saat proses sembelihannya. Insya Allah saya akan menjelaskan terkait dengan proses penyembelihan halal terhadap sapi dan kambing. Oleh karena itu, saksikan materi sembelih halal bersama saya Denis Iskandar pada acara BOC volume 262. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan sebuah perhelatan akbar bagi umat Islam di seluruh dunia, di mana setiap umat Islam disunahkan untuk dapat menyembelih hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, kerbau, maupun unta. Selain merupakan nilai ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyembelihan hewan kurban di lapangan seringkali mengabaikan titik-titik kritis kesejahteraan hewan baik dalam pengadaan maupun pelaksanaan penyembelihan, sehingga merusak nilai ibadah kurban tersebut. Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia sudah tentu dalam pelaksanaan Idul Kurban memiliki peran penting di dalamnya. Untuk mendapatkan kesempurnaan nilai ibadah dalam berkurban, selain pengadaan hewan kurban, pemotongan hewan kurban dengan memperhatikan kesejahteraan hewan menjadi poin utama titik kritis dalam jaminan keabsahan dan kehalalan produk daging yang dihasilkan. Maka dari itu, persyaratan prinsip dasar penyembelihan harus dilakukan sesuai syariat Islam seperti penanganan ternak yang baik, penggunaan pisau yang tajam, serta teknik penyembelihan yang cepat dan tepat. Besarnya niat berkurban penduduk muslim di Indonesia setiap tahunnya telah memunculkan tempat-tempat penyembelihan hewan yang baru di luar RPH, seperti halaman masjid, halaman sekolah, pinggir jalan, lapangan, dan tempat-tempat terbuka lainnya, serta memicu munculnya juru sembelih hewan baru yang kemungkinan besar belum cukup kompeten, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan yang kompleks baik dari segi keamanan dan kualitas produk maupun kehalalannya. Hal ini akan berdampak pada menurunnya standar kesehatan masyarakat veteriner dan menimbulkan kewaswasan serta kecemasan masyarakat luas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, peningkatan kompetensi dan edukasi juru sembelih halal kepada masyarakat luas sangat diperlukan, baik berupa pelatihan vokasi, sertifikasi, maupun bimbingan teknis dan seminar. Dengan adanya edukasi penyembelihan yang sesuai syariat Islam, kesejahteraan hewan akan terpenuhi sehingga menghasilkan produk pangan asal hewan yang aman, sehat,
utuh, dan halal sehingga memberikan jaminan dan ketentraman kepada masyarakat luas. Pagi hari ini, dan bersama saya sudah ada Bapak Sony, ya, pemilik Akikah, Umi Akikah Depok, ya, yang perlu kami diketahui bahwa kami ini merupakan binaan dari Cinagara, gitu ya. Nah, dan pelaku usaha salah satunya adalah Bapak Sony ini juga merupakan binaan dari BPPKH Cinagara yang sudah mengimplementasikan, ya, sembelih halal sampai dengan membuka usaha akikah, dan alhamdulillah Pak, sampai saat ini beliau dikenal di Kota Depok dan sekitarnya. Mungkin Pak Sony mau menyampaikan testimoni? Enggak, Pak Sony? Baik. Assalamualaikum Sobat Tani semua. Perkenalkan, nama saya Sony, pemilik usaha Umi Akikah. Saya sebagai anggota dari komunitas Gerakan Dakwah Sembelih Halal Indonesia, ya. Juga sebagai alumni dari vokasi Sembelih Halal dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Kabupaten Bogor. Kami sangat bersyukur telah mendapatkan sertifikasi juru sembelih halal atau BNSP. Dengan adanya sertifikat ini, pelanggan Umi Akikah merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih tentram, karena mengetahui bahwa proses penyembelihan hewan kami dilakukan dengan syariat Islam. Selain itu, sertifikat ini juga memberikan kami pengetahuan yang lebih mendalam mengenai cara menyembelih yang baik dengan kualitas layanan yang baik juga. Kami melihat peningkatan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan kami, ya, setelah memiliki sertifikat dari BPK Cinagara dan juga dibantu dari teman-teman dakwah sembelih halal ini. Terima kasih kepada lembaga sertifikasi yang telah membimbing kami melalui proses ini. Terima kasih kepada Sobat Tani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony, yang merupakan alumni Cinagara BPPKH, yang saat ini beliau berprofesi sebagai akikah, ya, usaha akikah, ya, dan alhamdulillah sudah dipercaya dengan adanya pelatihan vokasi di BPPKH Negara, kemudian bergabung dengan gerakan dakwah sembelih halal, omsetnya meningkat, Pak, ya. Alhamdulillah, ya. Baik. Kepercayaan masyarakat tinggi kepada kami setelah itu. Yuk kita saksikan dulu pemutaran video dari Umi Akikah. Assalamualaikum Ayah Bunda, selamat datang di Umi Akikah. Lembaga akikah amanah dan profesional dengan proses sesuai syariat Islam. Kami berkomitmen memberikan layanan akikah terbaik dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan sajian akikah untuk ayah bunda. Mulai dari penyembelihan hewan hingga pengolahan sajian akikahnya dilakukan oleh tim profesional Umi Akikah yang sudah berpengalaman di bidangnya. Sebagai bentuk upaya kami menjamin kepercayaan ayah bunda, kami menghadirkan masakan yang lezat, terjaga kebersihannya, dan pastinya sudah tersertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Sekarang, akikah ayah bunda jadi lebih praktis bersama Umi Akikah. Oke, terima kasih Pak Sony dan teman-teman semua. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Bapak Prof. Dedi. Yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak PLT, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara, Bapak Dr. Muhammad Amin, rekan-rekan dari desa pemateri yang telah memberikan materinya dengan luar biasa, Pak Sony yang telah menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan ini, juga peserta sekalian yang sangat luar biasa selama lebih kurang 2 jam kita melaksanakan kegiatan, dan terakhir nanti kita akan sama-sama
mendengarkan penutupan closing statement dari Kapoksi penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non-aparatur yang akan disampaikan oleh Ibu Wilmi Rahma Wirondas SPT MAC. Mangga dipersilahkan. Ya, baik Sobat Tani di seluruh wilayah Indonesia, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan Bertani on Cloud volume 262, materi yang sangat menarik sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Tani semua di seluruh wilayah Indonesia, bagaimana tata cara penyembelihan secara halalan dan thayyiban. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali pada Bertani on Cloud volume selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penutupan closing statement, kami juga dari Gerakan Dakwah Sembelih Halal bersama teman-teman izin undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan yang sama. Terima kasih, tetap semangat untuk bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.